Ada yang menganggap maulid bid'ah, maulid itu tidak ada dalil. Kamu benar kan? Maka hal seperti itu menjadi kejanggalan bagi hati kita semua. Dulu sebelum adanya kelompok-kelompok yang datang mengatakan maulid bid'ah, kita sepakat semua. Sepakat mandu mengatanya urang-urang Aceh, di Aceh sendiri masa kerajaan nya hanjut nafikan sejarah masa nek katanya. Hagit nek katanya orang Islam mandu, ke orang kafir. Ya, orang tua kita dulu, raja-raja kita dulu itu adalah mereka mengadakan maulid sepakat. Jadi sebelum kita belajar dalil, membahas dalil tentang maulid, yang harus diketahui di Aceh sendiri masa kerajaan, sebelum ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahawa maulid bid'ah syirik itu, kita sepakat sudah bahawa maulid itu sunnah. Dan mandum raja katanya mengadakan maulid. Mana Tengku? Yang Tengku Habibi bilang itu dapat dari mana? Tahu dari mana raja-raja dahulu mengadakan maulid? Kamu benar kan? Jadi apa yang saya sampaikan itu sebenarnya sesuai referensi. Dan tak mungkin ulun tuanya mengada-ngada surah. Nah, mungkin. Coba buka sejarah yang ditulis langsung oleh orientalis atau disebut dengan orang yang menghancurkan Islam dari dalam. Namanya Senok Horgonye. Mungkin antum dengar ayah Senok Horgonye kan? Namanya Senok Horgonye. Dalam bukunya Aceh jilid 1, dia menulis bahwa adat istiadat orang Aceh dulu salah satunya beramaliyah tentang maulid Rasulullah. Nih bahas sejarah sebelum kita bahas dalil. Jadi saya ulangi sekali lagi, nyokan akan mulai live dulu kemuah karena pakai bahasa Indonesia. Ya, maka yang kena tuan sampaikan ayah bahwa kalaulah kita mengadakan maulid sesama kita, zikir di dalamnya, kanduri di dalamnya, itu tak masalah. Yang jadi masalah ada kelompok saudara-saudara kita yang jelas terang menerang mengatakan maulid Rasulullah itu bid'ah, tak boleh karena tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan kita temukan ada yang berkata maulid haram. Yang teruk kena ni bukan. Yang lain lom, lebih parah lom, yang lebih parah lagi ada yang berkata maulid, siapa yang mengadakan maulid dosa besar. Leh dari Pak Cokomnya. Ya kan? Ini yang menjadi masalah bagi kita. Dulu sejarah kita Aceh, raja-raja kita mengadakan maulid. Teruknya nak teruklah kelompok-kelompok lain saudara katanya. Ya sudah berkata maulid tak boleh. Okeylah, ada yang berkata maulid bid'ah, kasiblah, ada masalah. Tapi yang jadi masalah, yang jadi masalah lebih daripadanya lah. Dibilang haram, dibilang dosa besar. Kita mencintai Nabi dibilang dosa besar. Ya, kada berarti yang ingin saya sampaikan di malam berbahagia ini, jamaah harus lebih penting hadir malam ini karena kita hari ini, malam ini mau membahas maulid dari sisi Quran, sisi hadis, sisi sahabat Nabi. Jadi minimal besok kalau orang bertanya apa dalilnya, kita sudah tahu. Nah, baik, sekarang saya ingin menjelaskan maulid di papan tulis. Nah, ini didengarkan baik-baik karena malam ini kita live, banyak yang ikut kajian kita juga. Saya berharap kepada jamaah semua, baik yang gaib, ya, online kan gaibnya, ada. Baik yang sedang ikut kajian online ataupun tidak, didengarkan baik-baik. Malam ini saya akan tampilkan ya beberapa dalil dari Al-Quran,
hadis para sahabat Nabi dan termasuk para ahli hadis. Kalau sudah saya jelaskan nanti dari Quran, hadis, ahli hadis kan. Ada memang ahli hadis belum tunjuk pendapat. Kalau sudah saya jelaskan semua itu masih juga nggak percaya, maka dia sudah kafir. Kenapa kafir? Karena ahli hadis tak percaya lagi. Para sahabat Nabi tak percaya lagi. Ya, habis. Nah, sekarang kita lihat. Mari kita lihat sama-sama dalil maulid yang saya akan ungkapkan di papan tulis. Ya, benar ya. Jadi pertama saya ingin jelaskan dulu fungsi maulid itu apa sih? Oh ya. Fungsi maulid itu apa? Maulid. Apa sih yang dikerjakan oleh orang yang mengadakan maulid? Pertama, menunjukkan cinta kepada Rasulullah secara berjamaah. Yang kedua, menunjukkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW secara berjamaah. Dari maulid juga fungsinya terciptalah yang disebut dengan silaturrahim. Silaturrahim. Dari maulid kita ada kanduri yang nanti akan diundang anak yatim, ya. Nah, nanti juga akan diundang para alim ulama, kita undang. Ya, tentunya para jamaah maulid. Ya. Dari maulid juga di sini terkadang nanti dalam acara maulid kita mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan Quran. Ini bukan terkadang, berarti semuanya. Dari maulid kita juga nanti membaca sejarah Nabi dengan cara mengundang tengku, ustadz untuk menjelaskan sejarah Nabi. Dari maulid kita juga nanti bersalawat. Bersalawat. Nah, inilah fungsi maulid. Kalau kita bahas satu persatu tentang hadis-hadis ini, semua ada. Tentang silaturahim, Nabi menyarankan kita selalu bersilaturahim. Kita tak bahas hadisnya, nah, ini bukan tema kita. Kemudian rindu kepada Nabi juga ada hadisnya. Hadis tentang kerinduan kepada Rasulullah, salah satunya nanti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi siwahuma. Siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih mencintai kepada yang lain, maka itulah yang disebut dengan manisnya iman. Ada hadisnya. Kemudian cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, ada hadisnya. Kemudian membaca sejarah Nabi. InsyaAllah nanti juga ada pendapat para sahabat Nabi di sini. Kemudian mendengarkan Quran. Nah, kalau kan memang perintah Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini memang perintah Allah. Nah, kemudian bersalawat. Ini juga perintah Allah. Dalam Al-Quran, ya, perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, itu perintah Allah. Ini bukan pembahasan kita. Sebelum saya jelaskan tentang dalil-dalilnya, saya ingin katakan sekali lagi, dari maulid inilah amaliah kita. Dari maulid kita belajar mencintai Nabi, belajar merindui Nabi, belajar untuk selalu bersilaturahmi, membuat kanduri. Membuat kanduri ini sunnah. Nabi Ibrahim kalau ada tamu selalu membuat kanduri. Ini amaliah juga. Kemudian dari maulid juga kita bersalawat, dari maulid kita mendengarkan Al-Quran. Ini fungsi maulid. Tentu ini tidak bertentangan dengan Islam. Menciptakan silaturahmi bertentangan dengan Islam? Tidak. Rindu pada Nabi? Tidak. Cinta kepada Rasulullah bertentangan dengan Islam? Tidak. Jadi di mana posisi maulid yang tidak boleh? Kecuali buat joget di situ, hanya kehanjir berarti. Tak bukan joget, ini itu contoh. Yang salah kon maulid, orang yang joget. Kita kadang begini, melihat orang joget maulid, kita salahkan maulid. Maulid tidak salah, yang salah orang yang jogetnya. Masjid ada orang berzina, salah orang berzina atau salah masjidnya? Salah orang berzina. Maka sudah, ini bukan tema kita malam ini.
Sekarang saya mau bahas dalil. Pertanyaan pertama. Adakah perintah maulid yang ada di dalam Al-Quran? Kita ke Al-Quran dulu. Dalil paling inti. Saya buat garis. Adakah dalam Al-Quran tentang perintah maulid? Maka kalau kita bertanya tentang perintah dalam Al-Quran, maka tidak ditemukan satupun. Tidak ada dalam Al-Quran perintah mengerjakan maulid. Sudah? Baik. Ketika kita melihat perintah dalam Al-Quran tidak disebutkan, maka juga kita harus adil melihat larangan maulid. Pertanyaannya, adakah Allah melarang maulid? Maka juga tidak ditemukan ayatnya. Perintah maulid tidak ditemukan. Sudah saya cari itu dalam tafsir, tidak temukan sama sekali. Larangan juga tidak ditemukan. Kalau Al-Quran tidak menemukan perintah dan larangannya, maka ini nanti disebut dengan istilah dalil dani. Dalil dani itu dalil yang tidak ada perintah, yang tidak ada larangan. Dah, satu. Terus pertanyaannya, apakah Al-Quran membahas tentang maulid? Kalau kita lihat perintah, tak ada. Kalau kita lihat larangan juga tidak ada. Tapi kalau lihat indikasinya, ada. Kalau lihat indikasinya, ada. Ini bahasa macam apa tu? Ini saya buat live di Facebook. Coba nanti di Facebook jangan potong-potong video saya. Baik lagi baru ikut upload video lu. Seolah-olah kita mendukung mereka. Tolong di online jangan potong-potong video saya. Ini saya berikan dalil secara lengkap. Nah, kalau perintah tak ada, larangan tak ada, yang ada indikasi. Indikasinya ada pada surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Jadi baik benar ayah. Kadang orang tanya, Al-Quran tidak memerintahkan maulid. Tidak, kalau gitu enggak boleh. Sekarang mudah sekali orang enggak suka maulid, dia gunakan Al-Quran sebagai alat. Dia bilang, coba tunjukkan maulid. Perintah Al-Quran ada? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti maulid tidak boleh. Hati-hati itu. Cara berfikir seperti itu kita kena tipu. Kenapa? Kita juga harus bertanya, kalau Allah tak memerintahkan, adakah larangan? Tidak ada juga. Berarti kalau larangan tak ada, perintah tak ada, tunggu dulu, jangan memvonis maulid tidak ada. Mufaham kan? Baik benar ayah, kadang kita jak sabar huruf tajak. Hai, maulid nah. Hana, amunya apakah hana? Karena halal Al-Quran tidak ada dalam Al-Quran. Sehingga ikut kesimpulan, oh kalau begitu tidak ada maulid. Nah, itu salah besar. Kenapa salah besar? Orang tak mau di sini. Ini dinafikan sehingga ini saja. Sehingga maulid dikatakan bid'ah dan seterusnya. Baik. Surat Ibrahim ayat 5. Sudah? Saya ulangi lagi. Dalam Al-Quran tidak ada perintah maulid, tidak ada larangan maulid. Yang ada indikasinya. Surat Ibrahim ayat 5. Di situ tertulis ayat wadzakirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Garis bawahi pada ayat ya wadzakirhum bi ayyamillah. Nah, wadzakirhum, dan ingatlah mereka. Ya, dan ingatilah mereka. Bahasanya dan ingatilah mereka. Berarti ini perintah Allah. Perintah Allah disuruh ingat. Apa disuruh ingat tengku? Bi ayyamillah. Hari-hari Allah.
Ya, hari-hari Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah, hari-hari Allah, ya. Nah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ayat ini ketika saya baca dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, Rasulullah berkata, maksud mengingat hari-hari Allah ini adalah bi ni'amillah. Bi ni'amillah. Ini Rasulullah langsung menafsirkan ini. Rasulullah langsung. Bi ni'amillah artinya apa? Ingatilah kepada mereka akan nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah kan banyak kan? Nikmat Allah itu terciptanya tubuh kita, hidung, mata dan seterusnya. Salah satu nikmat Allah yang paling terbesar di dunia ini adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat tidak hadirnya Nabi? Nikmat. Berarti di sini indikasinya adalah kita disuruh ingat akan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dapat satu poin. Faham kan? Saya ulangi lagi. Perintah dalam Al-Quran tentang maulid tak ada. Larangan dalam Al-Quran tentang maulid tak ada. Berarti dalil dan ni. Tapi indikasinya nampak. Di mana indikasinya? Surat Ibrahim ayat 5. Pada ayat wa dzakirhum bi ayyamillah. Dan ingatilah. Ini kan perintah Allah disuruh ingat. Apa disuruh ingat? Hari-hari Allah. Apa itu? Langsung dari Rasulullah. Bi ni'amillah, yaitu nikmat-nikmat Allah. Berarti seolah-olah Nabi bilang begini. Kalau begitu kita disuruh ingat tentang nikmat-nikmat Allah yang hari-harinya ini. Ini ayat ini tertuju kepada Nabi Musa. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, Fir'aunnya kalah. Menang Nabi Musa. Maka hari Nabi Musa menang itu Allah menyuruh kita ingati tentang sejarah Nabi Musa dalam kemenangannya itu. Ayatnya begitu bunyinya. Tapi ingat dalam Al-Quran ada kaedah bahwa ayat ini juga berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Kan tak mungkin ayat ini untuk Nabi Musa. Sedangkan Al-Quran diturunkan untuk umat Muhammad. Berarti ayat ini juga berlaku bagi umat Muhammad. Nah, ini dia ayat ini. Rasulullah tidak berkata tentang Nabi Musa, tapi nikmat-nikmat Allah. Salah satu nikmat terbesar di dunia ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah ingatilah kenikmatan yang ada pada turunnya Nabi Muhammad itu. Alhasil maka muncullah hukum Maulidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Qur'an dapat satu poin. Al-Quran ada kan? Ada. Dalam surat Ibrahim. Ibrahim ayat 5. 1. Ada lagi nggak selain dalam Al-Quran? Ada. Salah satunya ada pada ayat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu jelas sekali. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah perintahkan sallu. Salawatlah kamu. Salawatlah kamu. Surat Al-Ahzab. Berarti apakah dalam ranah maulid kita suruh salawat? Mungkin benar. Pernah orang kadang jak maulid hana salawat. Ijak kena berjobu jak awal je contoh. Nah terpegah je. Tapi yang model begitu tak lengkap maulidnya. Yang lengkap maulid datang bersalawat. Dan memang tapogat maulid hana lain kecuali untuk salawat pada Nabi. Berarti surat Al-Ahzab. Baik, berarti dalam Al-Quran sudah ada indikasi tentang maulid Rasulullah. Pertama surah Al-Ahzab, yang kedua surat Ibrahim. Ini menyatalah lun ayat 56. Kah? Sudah jelas? Al-Quran berarti ada membahas tentang maulid. Jadi baik kena pengat tanya ayah. Baik tengok mana ada yang hai ilah nak patih apakah? Pakai hana maulid dalam Al-Quran. Okey punya hana maulid. Apakah ada larangan? Hana. Jadi kita tanya baik kena pengat kadang tu. Oh betul tu. Nian kalau dah kita bilang oh ya betul juga ya tidak ada perintah tentang maulid dalam Al-Quran. Berarti kiban sih. Hana berarti maulid hana. Hana sesat. Ya gabil.
Jadi minimal begini, ketika orang menyalahkan maulid karena tidak menemukan perintah, kita balas. Ada nggak larangannya? Nggak ada. Kecuali Allah melarangkan langsung kita tentang maulid dalam Al-Quran. Itu baru maulid bid'ah. Baik, habis. Satu, Al-Quran ternyata membahas tentang maulid Rasulullah SAW. Sekarang hadis. Nah, jadi insya Allah malamnya saya akan paparkan secara lengkap dalil-dalil maulid dari Al-Quran, hadis. Yang kedua, hadis. Adakah dalam hadis ditemukannya perintah maulid Rasulullah? Perintah maulid dalam hadis ada? Langsung perintah Nabi, langsung perintah Rasulullah ada? Tidak ada. Lalu adakah larangan? Larangan maulid dalam hadis ada? Juga tidak ada. Maka ini juga disebut nanti dengan dalil dhanni. Oke. Apakah nanti Tengku sama dengan Al-Quran? Ada indikasi? Begitu kan? Ada indikasinya? Kalau dari Al-Quran ada indikasinya. Surat Ibrahim ayat 5, surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, saya temukan satu hadis, Nabi pernah bilang begini, Man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang membesarkan hari lahirku, kata Nabi, kuntu lahu, keadaanku baginya nanti syafi'an, akan diberi syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Baik, Tengku, ini kan ada hadisnya. Ini kan ada hadisnya. Iya, tapi ini bukan perintah buat acara maulid. Membesarkan Nabi tak perlu membuat acara. Tapi ini juga bisa duduk sendiri mengagungkan hari lahir Nabi dengan cara berpuasa. Kan begini ya? Nah, itu belum titik koma. Lalu kembali ke sini. Perintah tentang acara maulid tidak ada dalam hadis. Larangan tentang membuat acara maulid juga tidak ada dalam hadis. Nah, ini hadis ini ada yang berkata dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ada yang berkata hadis ini sahih sanadnya menurut imam hadisnya. Yang imam hadis. Menyukaikan imam hadisnya. Apa dah yang kecuali yang pegahnya ulama ke ni hafal hadis dua ni. Imam hadis yang berkata ini namanya Imam Hadis Asakir. Dalam kitabnya Tarikh juzuk 1. Apa kata beliau tentang hadis ini? Di dalam kitab itu ada salah ulama bernamanya, kalau nggak salah saya, nama beliau itu Al-Azmar. Dia mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Dan Imam Ibnu Asakir juga berkata hadis ini sanadnya sahih. Ingat baik-baik, dalam ilmu hadis ada kalanya sanad sahih, matan tidak sahih. Ada kalanya matan sahih, sanad tidak sahih. Itu bukan tema kita. Nanti kita ambil tema tentang ilmu hadis. Yang penting berarti hadis ini bisa dipakai untuk acara Maulid Rasulullah SAW. Berarti ambil kesimpulan. Hadis ada tidak? Ada. Mana riwayat atau diakui oleh Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir. Ada. Apa hadisnya? Man adzama maulidi. Maulidi dan seterusnya. Nah, berarti tentang maulid dalam hadis ada. Al-Quran ada, hadis ada. Ingat baik-baik, saya jelaskan ini bukan ulama cilek-cilek. Hadis, ahli hadis. Kalih, sudah.
Okey, anggap saja hadis ini tidak ada, dhaif. Lantas kalau kita katakan ini dhaif, juga tidak boleh kita katakan maulid bid'ah, maulid haram, maulid sesat. Kenapa? Tidak ada larang. Jangan membuat hukum sendiri. Bila ada buka aduh haram. Waktu dah nampak dalil haram. Hang form pokoknya haram. Enggak boleh. Enggak boleh. Masalah halal, haram, wajib, mubah itu urusan Allah. Allah yang membuat hukum. Dia tahu-tahulah hukumnya. Seandainya hadis ini dhaif, anggap mentonglah baik dah pakai hadis ni. Lanjut. Betul. Anggap saja tak boleh pakai. Lantas apakah maulid itu larang, sesat? Juga tidak. Kenapa? Tidak ditemukan larangan. Sudah. Hadis sudah ya. Hadis sudah. Langsung ahli hadis Ibnu Asakir. Beliau mengakui hadis ini. Sekarang mari kita lihat pendapat para sahabat Nabi. Ya, pendapat para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu jumlahnya banyak. Menurut riwayat ada 2000 orang, menurut riwayat ada 1000 orang. Sahabat Nabi. Tapi saya ingin mengambil sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Ho mentong jak Nabi nangonya. Siapa itu? Ya, tentu Khalifah Rasyidin. Khalifatul Rasyidin. Khalifatul Rasyidin. Nabi berkata langsung, ketika nanti saya tak ada, maka pilihlah ana wa ashabi. Pilihlah pendapat saya dan pendapat para sahabat saya. Nabi mengakui Khalifatul Rasyidin ini salah seorang 4 orang yang akan dimasukkan surga, dijamin oleh Rasulullah, dan inilah khalifah yang selalu dekat dengan Rasulullah. Baik. Apakah 4 Khalifatul Rasyidin ini berkata tentang Maulid? Kita cek. Di mana kita cek? Dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. So yang nunggu tukang becak. Ulama jajilek. Kau cik? Ibnu Hajar Al-Haytami itu dikenal sebagai ahli hadis. Dia itu ahli hadis, dia itu ahli fikih, dia itu ahli usul, dia pulang le dak nak ulamanya. Menyoka ahlinya hana pun moyang, kecuali tengku ulun saya bisa hadis sikit-sikit saja. Itu bukan ahli. Tapi kalau sudah ahli hadis, ditambah ahli fikih, tambah lagi ahli usul, nya hana pemain, berarti ulama raya yang pegang. Baik, siapa yang berani bantah beliau yang mengarang kitab fikih besar sebesar ini? Tebal, lebih tebal dari pengarang kitab-kitab lain. Hampir sama seperti Sahih Bukhari. Hampir 13 jilid. Ini. Baik. Mari kita buka salah satu kitabnya bernama Ni'matul Kubra. Nama kitabnya adalah Ni'matul Kubra. Ni'matul Kubra ya alal alami. Alal alami Sayyidi Walidi Adam. Panjang kitabnya. Sudah, buka kitab beliau namanya Ni'matul Kubra. Di situ di halaman 6 ditulislah melalui hafal halaman-halaman. Halaman 6 sampai halaman 8 tertulis kalimat pendapat Khalifatul Rasyidin tentang Maulidur Rasulullah. Apa? Pertama, khalifah pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidi Rasulillah. Siapa yang menafkahi uang, menafkahi harta. Untuk siapa? Untuk orang yang mau baca sejarah Nabi. Punya bahasa lain, penceramah lah. Yang mau baca sejarah Nabi, kana rafiqi fil jannah. Nanti di surga dia akan menjadi teman aku. Siapa bilang? Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami Ni'matul Kubra. Berarti menurut Abu Bakar ya bahwa Maulid Rasulullah itu sunnah. Buktinya beliau suruh mengeluarkan uang. Satu. Yang kedua, Umar bin Affan, Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab. Apa kata beliau? Man azzama maulida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang mau membesarkan maulid Rasulullah, faqad ahyal Islam, sungguh dia telah menghidupkan ruh Islam. Bukti kan, ayah kan? Buronyo, waktu tabuket maulud, ramai orang kan? Ramai orang makan bersama-sama, silaturahim bersama-sama, kanduri bersama-sama. Terlihat kan? Ruh Islamnya terlihat. Kenapa hari ini Islam sudah mulai pecah belah? Kan dia tidak mau bersatu. Nah, salah satu majlis untuk bisa mempersatukan Islam, maulid Rasulullah. Besar sekali pahala maulid. Kadang katanya hanya merumpuk ngon. Kah merumpuk dalam maulid Umar, kata nak merumpuk ni. Terjadi silaturahmi. Baik. Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan. Ini lengkap dalil malamnya ulun pegang dari Quran, hadis, dapat sahabat dah. Utsman bin Affan. Apa kata beliau dalam kitab Ibnu Hajar? Kata beliau, man anfaqa dirhaman. Siapa yang mau kasih duit, siapa yang mau kasih harta, ya, ala qiraatin Nabi, bagi orang yang mau membaca sejarah Nabi, faqad ghazwatal badri wa hunain. Faka'annama ghazwatal badri wa hunain. Seolah-olah dia ikut berperang bersama Nabi dalam perang Hunain dan perang Badar. Utsman bin Affan. Yang ketiga, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Man azzama maulida Rasulullah. Siapa yang mau membesarkan maulid Rasulullah, mengagungkan maulid Rasulullah, ya kan? Yakhruju minad dunya illa bil iman. Waktu dia meninggal nanti, dia akan dalam keadaan beriman. Wa yadkhulul jannah, dan akan masuk surga. Siapa yang mengatakan? Ali bin Abi Thalib. Kasih perkenal. Ini 4 sahabat Nabi. Saya ingin jelaskan semua sahabat Nabi, tak sempat malam ini. 4 ni saja. Maka ambil dalil. Kalau begitu, sahabat Nabi berkata maulid itu sunnah. Al-Quran sudah, hadis sudah, Khalifatul Rasyidin lengkap dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami. Kasih. Ni orang kasih punya anak pun jelaskan leh, Quran, hadis, pendapat Khalifatul Rasyidin. Baik, saya ingin jelaskan dalil terakhir karena waktu sudah habis. Yang keempat, mari kita lihat pendapat ahli hadis. Ahli hadis. Dia menyokalungkan ahli hadis. Nya nak pemain lewat ahli hadis. Orang yang hafal 200,000 hadis. Ya. Orang yang hafal 200,000 hadis. Berarti ahli hadis. Pertama, ada nama seorang ahli hadis. Semuanya al-hafid. Al-hafid. Al-hafid itu artinya orang yang hafal 200,000 hadis lebih. Jadi kalau ada orang yang berkata maulid bid'ah cuman hafal 3 hadis, dengan al-hafid yang hafal 200,000 hadis, siapa yang kita pilih? Nah, orang begah hanjut maulid. Hafal hadis dipilih ni. Kau begah hanjut maulid. Nya lem pegahnya yang sampaikan bak malamnya, yang saya sampaikan di sini, orang yang hafal hadis 200,000 lebih. Baik, pertama ada namanya Al-Hafid ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani. Kitabnya mana dulu? Ini dalam kitab Fathul Bari. Ya, beliau menulis syarah Sahih Bukhari, kitab Fathul Bari, atau bisa dilihat dalam kitab Tuhfatul Muhtad, karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lihat pendapat beliau. Apa kata beliau tentang maulid? Siapa yang membuat maulid, mengagungkan Rasulullah, membuat acara baik dan menciptakan silaturahmi, maka hukumnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik dan berpahala.
Itu dalam kitab Tuhfatul Muhtad. Baik, Al-Hafidhnya. Yang kedua, mari kita lihat ahli hadis lain. Namanya Al-Hafidh, ya. Namanya Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sama ragu, hanya beda. Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, Al-Haytami ahli hadis dan ahli fikih. Apa kata beliau tentang Maulid Rasulullah? Di mana bisa kita lihat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juzuk ke-9 atau juzuk ke-8, lu kata ya. Lu jelaskannya referensi. Berarti yang pegahnya kamu nah referensi itu. Apa kata beliau? Sama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang mengadakan Maulid, ada acara membuka Al-Qur'an, membaca sejarah Nabi, maka itu hukumnya sunnah. Siapa lagi? Yang ketiga, mufassirin, ya, ahli tafsir. Mufassir bernama Imam Abul Fida. Abul Fida atau Ibnu Katsir lah. Ya, semangat. Nah, Ibnu Katsir. Ini mufassir, ahli tafsir dunia. Apa kata beliau? Bahwa beliau mengakui Abu Lahab itu senang karena Maulid Rasulullah sehingga dia merdekakan Suwaibah. Ketika memerdekakan Suwaibah, lalu dikasih uang ke Suwaibah karena bahagia kepada Rasulullah lahir, Allah meringankan azabnya setiap malam Senin. Itu disetujui oleh ahli tafsir, mufassir Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Tafsir ahli tafsirnya. Di kitab apa dengku? Bisa dilihat dalam kitab Bidayah wa Nihayah juzuk 2. Siapa lagi? 4. Al-Hafidh Imam As-Suluhi. Apa kata Imam As-Suluhi? Beliau sependapat dengan Imam Ibnu Katsir. Abu Lahab yang senang dengan lahirnya baginda Rasulullah mendapat nikmat di malam Senin. Merdekakan Suwaibah dapat nikmat. Itu karena senang, bukan orang Islam. Abu Lahab yang agama. Tapi bukan agama ini. Tapi karena senang Rasulullah lahir, karena senang dimerdekakan Suwaibah, malam Senin diringankan azab oleh Allah. Disetujui juga oleh Al-Hafidh Imam Suluhi dalam kitab Hadaiqul Anwar jilid 1. 5. Al-Hafidh Ad-Daiba. Al-Hafidh Ad-Daiba. Al-Hafidh Ad-Daiba juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh dua ulama di atas. Setuju bahwa karena senang saja kepada Rasulullah lahir, lalu dia merdekakan Suwaibah seperti Abu Lahab, maka dapat nikmat. Disetujui oleh Al-Hafidh Ad-Daiba. Ya, dalam kitab beliau itu lu kedua kitabnya Pakina. Ya, sudah. Wah, banyak sekali ini. Gimana? Banyak sekali ahli hadis yang menyetujui Maulid Rasulullah itu hukumnya sunnah. Coba lihat dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Dulu ada seorang raja. Raja itu kalau udah sampai Maulid, dia undang ulama-ulama semua. Dia undang ulama, ya, namanya Raja Muzaffar. Berkuasa waktu itu di negeri Irbil. Raja Irbil. Saya ulangi lagi. Ada satu raja namanya Raja Muzaffar, dia memerintah di Irbil. Sudah? Imam Ibnu Katsir bercerita bahwa raja itu kalau sudah sampai Maulid, 300 ulama diundang, anak yatim diundang, orang fakir diundang, pergi kenduri. Ulama dibiayai uang, kasih uang, tolong buat buku sejarah Nabi yang paling bagus. Kasih uang. Anak yatim disediakan ayam, disediakan unta, bahkan susu. Karena Maulid. Itu
disetujui oleh Imam Ibnu Katsir. Bahwa kata Imam Ibnu Katsir dalam Hidayah itu adalah perbuatan yang baik atau perbuatan sunnah, yaitu mengerjakan maulid Rasulullah SAW. Katsir, ayah, anak boleh lanjutkan. Ada 10 ahli hadis di bawah lagi yang bisa saya jelaskan, tapi karena waktu sudah mepet sekali, maka saya ingin katakan berarti ahli hadis juga setuju bahwa maulid Rasulullah itu hukumnya sunnah. Nanti ada lagi itu Al-Hafidh Abdul Rahman, ya, kemudian ada termasuk Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, oke, kita tarik kesimpulan. Kalau begitu Al-Quran menjelaskan maulid, hadis menjelaskan maulid, ya ini dia sudah saya jelaskan tulis. Kemudian para sahabat Nabi juga menjelaskan maulid, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ahli hadis juga menjelaskan tentang maulid. Seluruhnya sepakat maulidur Rasulullah hukumnya sunnah. Siapa yang mengerjakan maulid senang karena Nabi Muhammad, senang karena lahir Rasulullah, masuk surga fi jannatin na'im insyaallah. Ya. Kitanya orang Islam, ayah. Kita orang Islam. Abu Lahab yang toleh dah bergaju. Abu Lahab ni orang di dalam Al-Quran sudah dicela oleh Allah. Mana Allah kah cela pula man. Kalau Allah sudah mencela seseorang kan sudah laknat namanya. Firaun dicela. Qarun dihina oleh Allah. Semua dihina. Raja Namrud termasuk masa Rasulullah Abu Lahab. Tabat yada wa tab. Tapi karena beliau itu senang kepada Nabi Muhammad, Allah Maha adil. Dia bukan orang Islam, bantu Nabi tidak. Sekerjanya menghina Nabi, mencaci Nabi, Abu Lahab tu. Tapi karena senang pada Nabi, dikasih oleh Allah nikmat pada malam Senin. Siapa yang mengatakan itu? Nunggu Habibi. Baik kelon nunggu ulun kalau jelaskan mendung Al-Hafidh Hafidh. Itu semua disetujui oleh imam ahli hadis dunia. Baik, kesimpulannya kalau begitu mengajarkan maulid Nabi itu berpahala besar dan insya-Allah dimasukkan kita nanti dalam surga. Sebagai bukti Abu Lahab saja senang pada Nabi, dikasih oleh Allah pula mudahnya, kan? Kita orang Islam, cinta pada Nabi, cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah, mungkin 10 kali lipat dikasih oleh Allah nanti melebihi dari nikmat Abu Lahab dalam kuburnya. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, termasuk online-nya, lo berharap jangan dipotong-potong video saya. Kemarin ada waktu saya buat video, waktu dia buat video, waktu buat kajian tu katanya Al-Fatihah. Nonton tengok ya. Kita buat kajian Al-Fatihah. Nah, sebagian orang berkata Al-Fatihah itu tak boleh. Saya jelaskan dalil semua. 1 jam durasinya. Dipotong cuma 3 menit, 2 menit. Nah, itu nggak adil namanya. Makanya semua yang ada di online itu dengarkan baik-baik. Dan ini bukan pendapat saya. Saya ulang lagi, ini bukan pendapat saya. Semua sudah tertulis. Al-Hafidh, kitab-kitab sudah saya jelaskan semua. Baik, habis. Ya, mungkin kita ada sesi tanya jawab. Gimana? Habis betul? Nah, sesi jawab mana? Anak pun lenduk dia ya. Kah? Menyahana kasih mana pula? Nah. Jadi saya tekankan kepada jamaah online semuanya, ini bukan pendapat saya. Maulidur Rasulullah sunnah bukan pendapat saya, semua sudah saya jelaskan. Kalau ingin menyalahkan saya, woi salah. Jangan salahkan saya, salahkan ahli hadis ini. Bilang pada mereka bid'ah, bilang kepada mereka sesat, bilang kepada mereka syirik, bilang kepada mereka pendosa besar. Bilang pada mereka, karena saya mengutip pendapat mereka. Jadi jangan bilang saya sesat. Maulid Nabi itu bid'ah. Ya, yang benar? Kemudian cara ini. InsyaAllah ke depan nanti kita akan bahas masalah bid'ah secara lengkap, secara khusus. Nanti kita akan baca tentang itu. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan semuanya alhamdulillah belum berbahagia tak malamnya ba Allah. Jamaah yang hadir ba malamnya, yang jamaah yang kita tunjuk sudah mendapat nikmat ilmu tentang Maulid Rasulullah SAW.
ladum na urang pubut maulid hana ufum agama, hana ufum dalil. Yang bahaya cik ayahnya. Bahayanya mengadakan maulid tidak tahu dalil, tidak tahu ilmu, itu juga bahaya. Kenapa? Nanti pahalanya enggak dapat. Siapa bilang Aku Habibie? Bukan saya juga yang bilang. Imam Ibnu Ruslan, ahli hadis, dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1 pada mukaddimah sebelah kanan paling bawahnya punya Ustaz Hadi Hidayat. Sebelah kanan paling bawah jilid 1 kata I'anatul Talibin. Apa kata beliau? Wal amalu bila ilmin mardudatun lam tuqbal. Beramal tanpa ilmu itu ditolak, tak diterima. Maka alhamdulillah orangnya udahnya kana ilmu. Nengku janji rafai nengku mandum. Hana pu taboh untuk di antaranya kasi. Ya. Jadi sebagai ulama kan tingkatkan modern yang pegang bidang sana. Ya, bid'ahnya. Bidang sana. Oh ya, kalau jelaskan bid'ah sana maulid itu. Jadi kalau ada pertanyaan tentang bid'ah ditunda dulu. Nanti kita akan buka khusus tentang masalah bid'ah. Bid'ah sanah ada atau tidak? Nah, itu kita jelaskan nanti. Dari Rasulullah langsung, dari para imam madhab langsung. Nah, kaji apa? Hanya karena wat TKB, lebih kata lak lonjak maka jamaah dirahmatin Allah. Inilah yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bermanfaat bagi saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dah. Jadi Mati.